Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk adik-adik yang belum ujian UTBK 2020, belajar dari pengalaman yang sudah ujian agar adik-adik semua dapat mengatur strategi belajar dan strategi ujian dengan tepat. Jadi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama dengan beberapa orang peserta di hari pertama, hari kedua, bahkan di hari ketiga yang kehabisan waktu dalam mengerjakan soal, sehingga berdampak ada subtesnya yang masih kosong. Nah, tentu ini sangat merugikan adik-adik sebagai peserta UTBK. Dan di video ini kakak akan sharing apa strategi belajar dan strategi ujian yang bisa adik-adik terapkan agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Namun sebelum kita lanjut, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan updatean seputar UTBK 2020 ini. Nah, sekarang kita lihat yang pertama, strategi belajar. Untuk strategi belajar yang bisa adik-adik gunakan yang pertama, buatlah list FR UTBK 2020. Jadi untuk FR soal UTBK 2020 ini sudah sangat tersebar di beberapa media. Nah, apa saja poin-poin atau gambaran umum soal yang keluar di UTBK 2020 ini, adik-adik buat listnya. Dan bagi adik-adik yang belum tahu nih FR atau gambaran umumnya, bisa lihat video yang sudah kita share sebelumnya. Untuk link video ada di deskripsi. Jadi setelah adik-adik bikin list, adik-adik checklist bagian mana yang sudah paham dan yang belum paham. Tujuannya apa? Agar adik-adik bisa mengukur sejauh mana kesiapan adik-adik untuk mengikuti UTBK 2020 ini. Dan setelah adik-adik checklist, tingkatkan pemahaman untuk FR yang masih belum adik-adik pahami. Artinya, untuk poin-poin yang masih belum adik-adik pahami, itu adik-adik lebih fokus lagi. Jadi kalau misalnya adik hanya punya waktu beberapa hari lagi menjelang hari H UTBK 2020 ini, poin-poin yang sudah dipahami betul itu nggak perlu lagi dibahas, cukup adik-adik lihat saja dan fokus untuk poin yang belum dipahami. Dan kemudian strategi belajar yang kedua, belajar dari berbagai sumber, terutama YouTube. Jadi YouTube ini merupakan media yang paling kakak rekomendasikan untuk membantu adik-adik dalam mempersiapkan diri. Nah, kenapa? Karena sampai saat ini media yang paling update itu adalah YouTube. Dan kami Lisvika Channel juga akan selalu membantu adik-adik untuk berbagi informasi-informasi terbaru terkait UTBK 2020 ini. Kemudian yang ketiga, latih mengerjakan soal UTBK sesuai aturan UTBK dengan jumlah soal dan waktu yang sama. Jadi di video sebelumnya sudah disampaikan juga bahwa subtes UTBK itu ada 5. Ada PU, PK, PPU, PBM, dan Bahasa Inggris. Untuk PU sendiri soalnya 16. Waktu yang tersedia itu hanya 23 menit. Jadi adik-adik harus mampu membaca bacaan yang ada dengan cepat. Nah, sehingga adik-adik bisa menyelesaikan 16 soal ini hanya dengan waktu kurang dari 23 menit. Jadi adik-adik masih punya waktu untuk mencek apakah masih ada jawaban yang masih diragukan. Kemudian PK. PK ini soalnya juga 16, waktunya 24 menit. Jadi bagi adik-adik yang sudah oke kemampuannya dengan hitungan, adik-adik banyakin lagi latihan untuk menjawab soal bacaan. Sebaliknya, bagi adik-adik yang masih lemah dengan hitungan atau kuantitatif, ya udah makin diperbanyak lagi latihan untuk membahas soal PK, tentunya berdasarkan list FR yang sudah dibuat tadi. Dan berdasarkan testimoni dan juga wawancara kami dengan beberapa peserta yang sudah ujian kemarin,
kebanyakan mereka kewalahan ketika menyelesaikan soal PK. Jadi waktunya udah habis, soalnya masih ada yang kosong. Dan jangan sampai ya adik-adik melakukan kesalahan ini lagi. Kemudian PPU, PBM, dan bahasa Inggris. PPU 19 soal, PBM 15 soal, bahasa Inggris 10 soal. Hal yang harus adik-adik ingat lagi, soalnya nggak sulit, yang penting adik-adik memang serius mempersiapkan diri dan jangan takabur. Itu juga penting bagi adik-adik. Selanjutnya, strategi ujian. Strategi ujian yang pertama, jangan panik. Jadi kalau adik-adik udah panik, semua bahan, semua kemampuan yang adik-adik miliki itu pasti hilang ketika mengerjakan soal. Yang kedua, harus siap menyelesaikan soal subtes apapun yang muncul di layar komputer. Misalnya adik lemah di PK, muncul PK di layar komputer. Ya udah, memang harus dipersiapkan mentalnya untuk menyelesaikan soal PK tersebut. Begitu juga dengan soal bacaan, baik itu bacaan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang ketiga, selama mengerjakan soal, tetap pantau waktu di layar. Jadi jangan sampai adik-adik fokus mengerjakan soal, mengabaikan waktu yang ada di layar komputer. Nah, tapi juga jangan kebalikan, fokus ke waktu, panik mengerjakan soal. Jadi santai aja, kerjakan soal dengan cepat, ya tetap amati waktunya. Kemudian yang keempat, jangan fokus pada soal yang memang tidak bisa adik-adik selesaikan. Artinya fokus dulu kerjakan soal yang mudah. Kalau memang adik menemukan soal yang sulit, ya udah tinggalkan dulu, next ke soal berikutnya. Ketika masih punya waktu, kembali lagi ke soal yang belum terjawab tadi. Oke ya, semoga semuanya bisa sukses di UTBK 2020 ini dan terkhusus untuk adik-adik yang menonton video ini dan juga yang sudah mengikuti Lisvika Channel. Semoga adik-adik bisa keterima di jurusan dan PTN yang sudah dipilih di tahun 2020 ini. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.